kita membaca basmalah bersama-sama supaya nanti kita belajar bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kita belajar pada hari ini. Kita hari ini belajar apa tadi? Skema 1 pembelajaran tentang apa? Nah, sambil dibantu Bu Ririn, coba Bapak cek semangatnya. Tepo semangat. Sekali lagi biar tambah semangat. Tepo semangat. Sudah dapat semua, Nak? Nah. Sudah, Nak? Oke, yang sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik, silakan diisi namanya terlebih dahulu. Nama panjang, kemudian di bawahnya kelas. Kelas 4 apa? C. Kelas 4 C. Sudah semua? Oke, silakan dibuka halaman 3. Di situ ada tujuan. Nah, di situ tertuliskan setelah menyelesaikan LKPD ini diharapkan peserta didik dapat memahami hal-hal berikut. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Mampu membuat yang ketiga, mampu anak-anak, coba kalian lihat di proyektor. Di situ ada gambar apa? Bunga. Surah depan itu gambarnya aslinya daun teh. Dibuka halaman berikutnya. Di situ ada tempat tanam hidup tanaman teh. Nah, di situ anak-anak silakan dikerjakan bersama kelompok kalian yang di satu meja. Ya, kelompok apel, pisang, mangga, alpukat, dan durian. Ya, ingat-ingat kelompoknya. Silakan didiskusikan nomor 1 sampai 5 dibaca terlebih dahulu. Silakan. 5 menit cukup, Nak?
Sudah selesai semua nak? Karena waktunya sudah habis. Yuk kita bahas bersama. Yuk kita bahas nomor 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Wilayah pegunungan. Nomor 2, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Nomor 3, apa yang terjadi apabila tanaman teh harus menerus dikonsumsi besar-besaran? Apa? Apa yang terjadi jika tanaman teh mengakibatkan pelestarian teh terganggu. Kalau dikonsumsi terus-menerus, nanti teh itu akan tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi nanti tidak ada iklan pucuk-pucuk gitu, ya kan? Nomor 4, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ya kan? Gimana? Sebaiknya mengusahakan mengelola tanah agar tetap subur. Diapakan? Biasanya dibajak. Nomor 5, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Memberi menyirangi tanaman dan memberikan. Oke, silakan dibuka KPD-nya selanjutnya. Di situ ada peta kikina. Kita tadi sudah membahas tentang hidup tanaman teh. Sekarang kita akan berdiskusi kembali mengenai mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya. Ya, silakan didiskusikan kembali. Halaman selanjutnya yang ada tulisan peta pikiran. Ya, didiskusikan, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. 5 menit cukup, nak? Oh, silakan didiskusikan.
Sudah semua nak? Nah, kita bahas bersama ya. Kelompok satu tadi siapa yang maju mewakili kelompoknya? Ayo maju. Ya bacakan itu. Cek. Yuk kita beri tepuk jempol. Kurang semangat, tepuk jempol. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengapa sih kita mempelajari tentang kelestarian alam dan menjaganya. Nah, kelompok 2, 3, 4, dan 5, kira-kira siapa yang berani menyimpulkan? Kelompok 2 menyimpulkan dari kita belajar mengenai menjaga kelestarian alam. Ayo maju. Penggunaan BBM yang bijak. 6. Mencegah terjadinya pencemaran air. Oke, kita beri tepuk jempol kelompok 2. Tepuk jempol. Kita sudah mempelajari tentang kelestarian alam dan menjaganya. Tujuannya kenapa? Kita sebagai manusia itu harus bisa menjaga alam. Kenapa? Karena alam adalah fondasi kita untuk hidup. Coba paru-paru dunia ada di mana? Di hutan. Kalau kalian nanti dewasa menebang hutan secara sembarangan, itu nanti kalian bernafas menggunakan apa? Ya tidak ada, bisa mati. Begitu juga kalau kalian merawat hewan atau memotong, menyembelih hewan. Jangan terlalu banyak, lakukan secukupnya. Kenapa? Karena supaya bisa berkembang biak, ya, bisa menikmati dagingnya setiap hari. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Oke, kita masuk dalam materi. Nah, pembelajaran 1. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang sudah kita pelajari tadi. Ya, selanjutnya, kita lihat. Nah, ini gambarnya adalah gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut atau biasanya disebut abrasi. Nah, ini gambarnya tumbuhan yang ada di laut.
menjaga pelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya pohon bakau itu berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Kalau di air laut atau di daerah pesisir itu menggunakan pohon bakau. Kalau tanaman tadi menahan apa? Erosi. Nah, sekarang kita masuk materi muatan TS. Nah, jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal. Ya, sebelum ke tempat tinggal, jenis pekerjaan itu ada berapa? Ada 2. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan satunya jenis pekerjaan. Contohnya yang menghasilkan jasa adalah polisi, dokter, guru. Menghasilkan barang, menjahit apa? Baju. Nelayan, petani, pengrajin kayu, pinter. Nah, di gambar 1 di situ ada jenis pekerjaan dataran tinggi atau yang biasanya di daerah pegunungan, berkebun teh. Kalau di daerah pegunungan, persawahannya itu adalah bentuknya agak tanah seperti ini kan, ini tanah. Nah, biasanya ini disebut teras sirih supaya airnya bisa masuk ke bawah terus atau mengalir terus menerus. Kalau di Sidoarjo itu kan cuma datar. Petani garam. Petani garam itu saat musim apa? Hujan apa panas? Kenapa kok panas? Karena mengeringkan air lautnya. Nah, jadi garam itu adalah sumbernya dari air laut yang dipanaskan melalui mata. Nah, silakan diperhatikan, berikut ini adalah video tentang bertanam dalam dataran tinggi. Setelah kalian tadi memperhatikan beberapa contoh video tadi, silakan dibuka halaman berikutnya. Ada diagram Venn. Ya, diagram Venn. Nah, di situ ada 2 lingkaran yang ada profesi atau pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Apa saja sih yang pekerjaan yang menghasilkan jasa dan apa saja yang menghasilkan barang? 2 menit coba untuk diskusi. Sangat cerdas. Silakan didiskusikan. Berapa, Pak? Yang minimal 3 saja, nggak apa-apa. Ya, banyak-banyak ada minimal 3.
Ayo perwakilan kelompok 3, silakan maju untuk menjelaskan hasil diskusinya apa saja dari barang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Menghasilkan jasa polisi 20 dikatakan pekerjaan yang menghasilkan barang satu petani, 2 nelayan, 3 pengrajin kayu. Beri tepuk jempol. Oke, ada yang ditanyakan mengenai pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ayo. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, anak-anak tahu pencuri? Nah, itu pekerjaan apa bukan? Kenapa kok bukan? Nah, kan mencuri. Nah, menghasilkan barang apa jasa? Nah, berarti pekerjaan bukan? Kok bukan? Ya pekerjaan. Ya bukan. Pencuri itu pekerjaan apa bukan? Pekerjaan, tapi tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh agama Islam. Ya. Maka jangan jadilah pencuri. Kalau menjadi pencuri boleh. Apakah pencuri apa? Mencuri ilmu dari bapak ibu guru. Itu yang namanya pencuri handal. Anti tidak akan dipenjara di kantor polisi, tapi dipenjara di surganya Allah. Itu. Oke, lanjut. Selanjutnya dibuka. Di situ ada teks cerita taman bermain yang hilang. Nah, sebelum kita membuka dan membaca bersama, itu disebut mengulas isi buku sastra. Buku sastra itu apa sih, Kak? Buku sastra itu buku yang ada ceritanya. Nah, hal apa saja yang perlu diulas? Yang pertama adalah data buku. Data buku itu diantaranya ada tahun terbit, nama penulis, kemudian dicetak di mana, dipublikasikan di mana, kemudian inti dari cerita. Apa sih inti dari cerita itu? Apa? Apa? Inti dari cerita. Misalkan dari buku sastra Si Kancil Cerdik. Nah, inti ceritanya apa? Kancil itu cerdik, membodohi si apa positif dalam cerdik. Menjawab pertanyaan dari guru dan Pak Guru. Kemudian kalian setelah dari mengetahui manfaat membaca buku tersebut, kalian bisa mengomentari buku sastra tersebut, kelebihan dan kekurangan buku. Misal di dalam buku itu, bukunya gambarnya terlalu bagus sekali sehingga saya gemar membaca buku tersebut. Kekurangannya apa? Bahasanya terlalu tinggi dan tidak mudah dimengerti. Nah, itulah cara untuk mengulas isi buku sastra. Nah, di situ ada taman bermain yang hilang.
kita baca bersama-sama. Yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Taman bermain yang hilang. Setelah kalian membaca teks sastra tersebut, silakan dibuka halaman selanjutnya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan mengenai hal yang diulas dalam buku. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. 2 menit ya. Silakan dikerjakan. Apa? Oke, anak sudah selesai? Sudah. Oke, kita bahas bersama. Nomor 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Apa yang biasa dilakukan Upi dengan ayahnya? Mengapa Upi sedih dan marah? Nah, di situ ada aku suka atau tidak suka. Suka. Karena kenapa? Ceritanya menarik. Nah, silakan dibuka di halaman terakhir. Nah, di situ ada perintah, gambarlah salah satu tokoh, kemudian tuliskan pendapatmu tentang tokoh tersebut di dalam teks tadi. Ya, tadi kan di dalam teks itu kan ada tokohnya. Ya, siapa tadi tokohnya? Nah, dengan ayahnya bisa dipilih salah satu. Kemudian digambar, kemudian dijelaskan alasannya kenapa kok memilih tokoh tersebut. Itu nanti dikerjakan di rumah. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah? Oke. Anak-anak? Lampunya mati. Oke, ada yang berani melakukan refleksi atau menceritakan kembali kita tadi sudah belajar apa saja sih dari awal hingga akhir. Nanti dapat hadiah dari saya. Dari Bapak. Mana Bu? Dari kamu. Siapa? Apa? Untuk apa? Ya. Tuh, ada yang berani?
menceritakan kembali dari awal kita tadi belajar apa saja hingga akhir. Ada yang berani dapat satu gini. Ya. Bersatu. Ayo, maju ayo. Nah, ya menceritakan kembali tadi. Kamu belajar apa saja? Ya, tadi kita sudah belajar apa saja. Ayo siapa? Ayo, ceritakan kembali. Nah, satu saja. Tidak boleh pindah ke sini, tak? Iya, nggak bisa. Ya. Saya ceritakan hasil belajar hari ini tentang pekerjaan dan cerita si Upi dan si udang kecil. Sudah, ada yang kurang? Apa yang kurang? Oh, kalau tahu. Nah, namanya siapa? Rita. Rita dikasih apa enggak? Kasih jempol. Oke. Kurang semangat, tepuk jempol. Oke, Belana, kita tadi sudah belajar tentang mengenal pekerjaan. Pekerjaan tadi terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua barang. Contohnya dari jasa adalah polisi, dokter, guru, pilot, masinis. Kemudian yang barang apa? Penjahit. Penjahit itu ada dua, penjahit baju dan sepatu sandal. Tuh ya. Kemudian selain dari situ kita juga mempelajari bagaimana cara mengulas buku sastra. Oke, tadi sudah Bapak kasih oleh-oleh di rumah supaya tidak bermain. Apa oleh-olehnya? Menggambar salah satu tokoh dan menjelaskan kenapa kok kamu memilih tokoh tersebut. Di rumah harus belajar, jangan banyak bermain. Apalagi yang laki-laki bermain mobil, apalagi FIFA. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bapak akhiri, Bapak cek dulu semangatnya. Tetap semangat. Laki-laki kurang semangat walaupun siang, semangatnya harus masih pagi. Tetap semangat. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.